damai yang digaungkan hari ini bukanlah sekedar angin lalu belaka. Ada sejuta harapan agar pemilu 2024 berlangsung tertib, aman, lancar, dan tentunya luber jurdil sebagaimana asas dalam pemilu. Jangan pernah biarkan demokrasi kita terancam oleh tangan-tangan kotor yang meremehkan aturan. Karena mengutip pernyataan Frans Magnus Suseno, pemilu bukanlah untuk memilih yang terbaik, tetapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Ya, kita beri aplaus untuk acara kita malam hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir dalam forum pemilu damai malam hari ini. Dan saya akan menyapa terlebih dahulu 4 narasumber, termasuk 1 narasumber yang hadir melalui Zoom pada malam hari ini. Mulai dari sebelah kiri saya yang paling ujung ada Ketua KPU Nunukan, Bung Rahman, selamat malam. Kemudian berikutnya ada dari Ketua Bawaslu Nunukan, Bung Muhammad Yusran, akrab disapa Yusran ya Bang ya. Kemudian berikutnya dari Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Kalimantan Utara ada Ibu Suryani, selamat malam. Kemudian ada juga dari bidang kelembagaan Komisi Informasi Kalimantan Utara ada Ibu Siti Nuhriyati, selamat malam Ibu Siti. Dan juga hadir bersama kita melalui Zoom ada akademisi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Kalimantan Timur. Beliau juga konsen berkaitan dengan isu-isu pemilu. Ada Ibu Najida, selamat malam Ibu. Halo Ibu, bisa dengar suara saya? Selamat malam. Halo. Iya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Baik. Dan terima kasih juga untuk tamu dan peserta forum pemilu damai yang hadir pada malam hari ini. Ada dari Kejaksaan Negeri Nunukan, dari pengadilan juga kita undang, kemudian dari Kesbangpol, dan juga ada dari Diskominfo kita undang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan elemen mahasiswa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih karena sudah malam hari ini, dan kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana pelaksanaan ataupun persiapan untuk pemilu yang tersisa. Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara ada Bapak Fajar Mentari. Beliau akan menyampaikan terkait dengan latar belakang acara malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini terganggu sekali ya. Iya berdiri Bang. Gimana sih? Sambutan aja kan? Iya sambutan. Sambutan dan buka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tiada ucapan yang lebih pantas diucapkan melebihi ucapan syukur kita kepada atas kehadirat pemilik jagat semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula tercurah senandung salam, doa, salawat kepada junjungan mulia Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa mengajak kita untuk selalu menebarkan permadani kebenaran dan menggulung tikar kebatilan di muka bumi. Ibu berapa? Ya, izinkan saya ini dari panitia ini, saya tidak tahu semua yang hadir. Yang saya hormati Ketua KPU Nunukan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kapolda Kaltara atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Nunukan,
Yang saya hormati Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Kaltara. Yang saya hormati Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Nunukan. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan. Yang saya hormati Kepala Diskominfo Kabupaten Nunukan. Rekan-rekan sejawat saya di Komisioner Komisi Informasi, izinkan saya perkenalkan masing-masing. Saya Fajar Mentari selaku Ketua Komisi Informasi Kaltara, dan yang baju putih ini Bapak Niko Ruru selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Kaltara. Kemudian Bang Beranta Ginting ini selaku bidang AC, advokasi, sosialisasi dan edukasi. Kemudian di sampingnya Bapak Muhammad Iksa, beliau ini bidang penyelesaian sengketa informasi. Dan tadi disebutkan juga salah satu narasumber kita, Ibu Siti Nuhriati, beliau adalah di bidang kelembagaan. Terkait masalah Komisi Informasi ini, saya ulangi, tadi sudah di workshop juga sudah sampaikan ya. Jadi Komisi Informasi ini banyak orang salah persepsi ya. Karena kita ini dilantik oleh Pak Gubernur, tapi lagi-lagi saya sampaikan, saya tegaskan, kami bekerja berfungsi di bawah lambang Garuda. Tidak pakai, makanya kop surat kami itu tidak pakai ini logo Pemprov. Jadi itu diatur oleh undang-undang. Jadi Komisi Informasi ini sesuai undang-undang itu adalah lembaga mandiri. Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Menerapkan petunjuk teknis, standar layanan informasi publik, dan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Nah, ini yang harus dipahami nih. Jangan sampai ada lagi mispersepsi, karena bahkan banyak pejabat publik di sana itu tidak tahu apa itu Komisi Informasi. Kadang salah sebut, katanya KPI. KPI ini Komisi Penyiaran. Kemudian terkait hari ini temanya seminar kebangsaan dengan tema menyongsong pemilu damai 2024 di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, berkait tentang pemilu ini kan, pesta demokrasi ini kadang tidak jarang ya, tidak luput dari persoalan pro dan kontra di tengah masyarakat. Penegakan hukum kadang sering berpotensi menimbulkan pro dan kontra. Jadi pelaksanaan penegakan hukum kadang itu bersumber dari proses penyelesaian sengketa, penanganan penyelesaiannya. Itu biasanya itu dari masalah administrasi yang tentu berkenaan dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang kaitannya dengan status kepesertaan calon. Kadang ketidakpuasan pendukungnya, kadang karena dibatalkannya calon itu karena terbukti melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Kadang juga karena kena diskualifikasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi tugas kita bersama para stakeholder. Harapan kita Komisi Informasi mencoba mengajak berkolaborasi, selalu sosialisasi, edukasi, sehingga bagaimana kita melakukan pencegahan secara preventif. Pencegahan secara preventif, sikap antisipasi dini, supaya kita lebih paham bahwa karena banyak masyarakat kita ini tidak tahu ternyata ada wadah untuk tempat mengadu di Komisi Informasi. Jadi kami Komisi Informasi ini membuka pelayanan
pelayanan pengaduan apabila terjadi masalah sengketa informasi. Lalu kemudian, nah ini nih juga, jadi suksesnya pemilu kita ini bukan hanya semata-mata karena pemilu itu berlangsung damai, sejuk, demokrasi kita ini berlangsung secara demokrasi, tetapi partisipasi pemilih juga, ini yang penting, ini yang sangat penting. Karena banyak di luar sana itu, misalnya nelayan ya, tadi juga saya sampaikan di workshop tadi itu, misalnya nelayan, siapapun presidennya, siapapun DPRD-nya katanya tetap juga saja jadi nelayan, petani juga begitu. Nah kalau semua petani berpikir punya cara pandang yang sama, semua nelayan punya cara pandang yang sama, emangnya kalau siapa pemimpin yang kamu pilih, dia mau jadi apa? Mau jadi TNI, mau jadi polisi, ya ikut prosedur, mau jadi DPRD, nyalon juga. 1 menit Bang ya. Seperti itu ya. Kalau semua nelayan berpikir sama, ketika dia memilih pemimpinnya kemudian terpilih nggak jadi nelayan, semua sama berpikir seperti itu. Terus mau makan ikan apa kita? Petani juga begitu. Kalau semua petani berpikir mindsetnya sama seperti itu, kita mau makan beras apa? Nah ini yang penting, perlu untuk kita edukasi ke masyarakat. Jangan sampai para pemilih ini partisipasinya rendah. Jadi keberhasilan kita dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi ini adalah partisipasi pemilih. Saya tidak bisa panjang kali lebar ya karena mengingat waktu tadi juga sempat terundur. Ini Dibuka aja. ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar kebangsaan dengan tema menyongsong pemilu damai 2024 di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda Kaltara yang turut berkontribusi besar atas terselenggaranya kegiatan ini, yang menyupport kami. Kemudian saya mohon maaf mewakili seluruh panitia apabila ada hal yang tidak berkenan di hati. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan nul wal kamil turun. Billahi fisabilil haq pastabigul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih untuk sambutan dari Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara, Bang Fajar Mentari. Langsung saja kita masuk ke dalam dialog interaktif kita malam hari ini. Ada sudah narasumber kita. Saya akan mulai dari kiri paling ujung, ada Ketua KPU Nunukan karena beliau berkaitan dengan salah satu penyelenggara pemilu. Terkait dengan pemilu yang tersisa 2 hari lagi, gimana persiapan KPU Nunukan? Bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rahman, Ketua KPU Kabupaten Nunukan, dan para tamu undangan. Terkait dengan pertanyaan moderator bahwa sejauh mana persiapan KPU Kabupaten Nunukan dalam rangka menghadapi pemilu 14 Februari, kami di KPU secara umum sudah siap menyelenggarakan pemilu. Itu terbukti dengan tersisa 1 kecamatan lagi yang belum kita distribusikan logistiknya, yaitu Kecamatan Nunukan Selatan. Selebihnya di 20 kecamatan itu sudah kita distribusikan sampai pukul 18.00 tadi. Jadi tersisa tinggal 76 TPS yang Nunukan Selatan yang belum kita distribusikan. Terkait dengan ya perangkat-perangkat yang lainnya kita dibawa itu juga semua sudah siap, termasuk mulai dari KPPS, PPS, PPK, dan seluruh jajaran di KPU itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa dalam rangka persiapan pemilu 14 Februari di Kabupaten Nunukan.
Oke, baik. Kemudian terkait dengan jumlah petugas ad hoc dari KPU Nunukan ada berapa di 21 kecamatan? Iya, kalau di pertanyaan seberapa banyak penyelenggara ad hoc kita, memang secara berjenjang. Untuk tingkat di PPK itu adalah jumlahnya adalah 110 untuk PPK-nya, ditambah sekretariat juga 110. Kemudian ditambah PPS itu 720. Begitu ya sekretariatnya 720, jadi jumlahnya cukup banyak 1440, ditambah KPPS-nya. KPPS itu adalah 763 dikali 7, ditambah Pamsungnya 2 kali 763. Jadi praktis sekitar hampir 7.000-an orang untuk di tingkat bawah. Jadi itu gambaran tenaga ad hoc kita di KPU Kabupaten Nunukan. Oke, baik. Kemudian berkaitan dengan logistik. Kalau tidak salah di beberapa waktu lalu Ketua KPU Nunukan menyatakan di salah satu media bahwa ada sekitar 7.000-an surat suara yang rusak dan ada puluhan gitu, saya tidak tahu persis angkanya, yang itu merupakan surat suara yang nyasar, karena itu merupakan surat suara Kota Ambon kalau tidak salah. Nah, sejauh ini apakah surat suara itu sudah dimusnahkan atau seperti apa? Iya, di dalam ketentuan terkait dengan surat suara rusak ini juga memang kalau di KPU ya, apalagi teman-teman media, sebenarnya kami itu paling menghindari yang namanya berita-berita yang seperti itu. Tapi ini yang berita-berita yang disukai teman-teman dari media. Jadi memang terkait dengan kerusakan surat suara, pada awalnya hasil sortir kita, sortir lipat itu terdapat sekitar 7.000-an, tetapi ada mekanisme di KPU itu untuk mensortir ulang. Dan akhirnya tersisa sekitar hampir 50% dari total awalnya. Sehingga itu yang kemudian kita meminta pergantian kepada pihak penyedia. Dan sejauh ini seluruh surat suara yang kami minta itu sudah ada di Kabupaten Nunukan dan sudah kami lakukan persiapan dan sudah kami masukkan dalam kotak dan siap dilaksanakan pemilu. Nah, terkait dengan tadi ada pertanyaan ada surat suara dapil lain atau daerah lain, benar. Kemarin sempat ada surat suara sekitar lebih dari 10 ya, berasal dari dapil 3 dan 4 Ambon. Tapi itu memang sudah kami sampaikan dan itu memang tidak perlu dikirim, sehingga nanti termasuk bagian dari itu yang akan kita musnahkan, karena hitungannya itu termasuk hitungan surat suara Kabupaten Nunukan. Seperti itu. Kemudian berkaitan masih dengan sumber daya dari KPU. Ini kalau kita lihat pemilu serentak ini bebannya cukup besar untuk petugas di lapangan. Nah, untuk mengantisipasi misalnya kejadian meskipun tidak pernah terjadi di Nunukan, tapi di daerah lain begitu petugas ada yang sampai sakit kemudian meninggal dunia, antisipasi KPU Nunukan sejauh ini seperti apa terkait dengan itu? Silakan. Iya, terkait dengan SDM tentu kita memang mempelajari dari sebuah peristiwa ya. Walaupun di Nunukan pada pemilu 2019 itu ada satu orang yang Pamsung kita di Kecamatan Lumbis itu meninggal dunia pasca pemilu. Jadi sebelum, bukan pada pelaksanaan pemilunya tapi setelah pemilunya. Bagaimana KPU dalam hal ini menyikapi persoalan-persoalan dan rangka antisipasi yang seperti itu? Tentu kita memiliki strategi dalam hal bagaimana mereka tidak terkuras energinya dalam waktu yang singkat. Contoh, apabila nanti kotak suara sudah digeser ke TPS, otomatis ini Pamsung kan bertugas. Nah, kita sudah bagaimana merubah polanya. Misalkan jangan bertugas dua-duanya sekaligus, tetapi secara bergantian untuk di TPS itu. Kemudian dari KPU juga memang berbeda dari pemilu yang lalu. Ini yang namanya stamina itu kita turunkan anggarannya. Jadi mereka termasuk suplemen dan lain-lain itu sudah ditambah. Bahkan kalau pemilu lalu itu satu KPPS itu, satu TPS itu anggarannya hanya lebih dari 2 juta. Sekarang itu anggarannya 5.300.000 di luar dari honor untuk di satu TPS. Jadi ini memang salah satu bentuk layanan. Kemudian bagaimana supaya SDM kita tenaganya tidak terkuras. Makanya nanti di situ juga disiapkan misalkan
alat penggandaan, jadi tidak mengulang penulisan, karena yang menguras waktu itu dan tenaga adalah menulis ulang formulir hasil itu. Bayangin kalau saksinya misalkan ada 18 partai ditambah dengan presiden 3 ditambah dengan DPD 16, itu bisa sampai puluhan, sampai bahkan kalau saya hitung-hitung pemilu 2019 itu 89 formulir yang harus ditulis secara manual. Nah, tetapi ini nanti di pemilu 2024 itu hanya digandakan. Ada bentuknya digital, ada yang digandakan. Nah, makanya disiapkan print penggandaan di setiap TPS. Cuma memang mungkin ada kendala di sejumlah daerah terkait dengan bagaimana kalau tidak ada distrik. Nah, karena kami menyiapkan penyewaan penggandaan di setiap TPS. Itu salah satu bentuk antisipasi dalam rangka tenaga eto kita. Oke, baik. Kemudian terkait dengan apa atensi KPU saat pencoblosan nanti? Hari pencoblosan, ada atensi? Iya, atensi kita tentu belajar dari pengalaman bahwa di mana pada hari H itu tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tengah petugas kita di lapangan, sehingga kita di KPU itu selalu standby dalam rangka memberikan layanan, memberikan pemahaman kepada petugas kita di lapangan. Walaupun itu secara berjenjang, ada PPS-nya, ada PPK-nya, tetapi kalau dalam rangka itu nanti tidak terjawab, maka KPU lah yang akan memberikan jawaban. Misalkan, walaupun di dalam itu setiap TPS kita lengkapi, misalkan yang mana sah dan yang mana tidak sah, tapi bisa saja ada pertanyaan nanti yang modelnya di luar daripada yang sudah kita tentukan itu. Ada pertanyaan seperti itu. Tentu ada jawaban yang harus cepat kalau di KPU itu, karena prosesnya cepat. Seperti itu. Oke. Kemudian terkait dengan penghitungan suara lebih cepat ini ada aplikasi Sirekap namanya. Nanti itu gimana? Apakah itu bisa diakses semua orang atau seperti apa terkait dengan hitung suara lebih cepat ini? Iya, perlu saya sampaikan kepada seluruh tamu undangan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu. Jadi alat namanya juga alat bantu, itu bukan yang utama. Tetap yang menjadi utama itu adalah yang secara manual. Jadi tetapi kenapa itu disiapkan dalam rangka lebih mempercepat sebagaimana bisa diakses kepada masyarakat apabila ingin mengetahui informasi hasil sementara. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu. Jadi jangan sampai nanti menjadi kesan di masyarakat bahwa inilah yang hasil sementara, tapi tidak menjadi gambaran terkait dengan hasil pemilu 2024. Jadi nggak bisa dikatakan valid ya dari Sirekap Tetap itu? valid, tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur satu-satunya. Tetap yang manual itu menjadi faktor yang paling menjadi dasar kita. Tapi bisa diakses semua orang Sirekap? Bisa. Oke, baik. Kemudian terkait dengan, ini kejadian data pemilih luar negeri. Karena kita berkaitan dengan wilayah kita yang berbatasan darat, ya, mana masyarakat di daerah Sebatik itu masih sering bolak-balik, baik itu mengantar hasil jualan dan lain sebagainya. Ini terkait dengan pemilu yang sudah dilakukan lebih dulu daripada kita di sini. Antisipasinya gimana biar tidak ada kejadian seperti pada pemilu 2019 terkait dengan pencoblosan 2 kali? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan pemilu luar negeri, sebenarnya kalau kami di KPU Kabupaten Nunukan tidak mengenal pemilu luar negeri, karena ini menjadi kewenangan dari KPU Republik Indonesia kalau pemilu luar negeri. Yang ada di kita itu karena berada di daerah perbatasan, maka ada warga Kabupaten Nunukan yang bekerja di Malaysia, sehingga bisa kita ketahui bersama di Pulau Sebatik itu ada beberapa daerah, beberapa RT yang alamat domisilinya di RT itu, sehingga pada saat coklit bisa kita temukan itu puluhan stiker coklit itu ada di satu tempat di RT, padahal orang-orangnya itu ada di bekerja di Malaysia. Tetapi pada hari pemilihan mereka datang untuk di Kabupaten Nunukan. Kita tidak mengetahui ya secara pasti, tapi kami mengetahui bahwa data pemilihnya itu ada di Nunukan. Kalau ada data pemilih di luar negeri itu terdeteksi. Nah, salah satu pola yang bisa mencegah itu adalah pada saat nanti di TPS itu bisa dilihat identitasnya itu di mana terdaftar. Kalau misalkan dicurigai, karena tidak mungkin itu daftarnya dia namanya di Malaysia,
Ada juga di Indonesia terkait dengan identitasnya, pasti terdeteksi karena kami sudah mendeteksi seluruh pemilu luar negeri itu secara yang ada kegandaan dengan Kabupaten Nunukan. Nah, terakhir terkait dengan pencegahan tadi, kami selama ini melakukan koordinasi dengan pihak keimigrasian termasuk pelabuhan untuk pada pukul dari pagi sampai dengan pukul 1 itu tidak ada proses masuknya kapal resmi ke Tonontaka. Nah, memang yang menjadi di luar kemampuan kita jika itu masuknya secara tidak melalui pelabuhan yang resmi. Itu yang menjadi kendala dalam hal masuknya pemilih-pemilih yang kemungkinan ya. Kami juga tidak pernah melihat tidak ada pemilih luar negeri yang datang memilih 2 kali. Berarti nggak pernah kejadian? Ya, kami tidak tahu. Tidak tahu. Oke, nanti kita tanya Bawaslu ya. Oke, terakhir ke KPU Nunukan. Cukup menyita perhatian publik berita terkait dengan pengungkapan kasus money politik yang menjerat salah seorang caleg DPRD Nunukan, dan sejauh ini informasi yang terupdate bahwa penasihat hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjung Selor. Dan yang saya mau tanyakan biar kemudian tidak menjadi pertanyaan yang bias di luar terkait dengan haknya. Ketika belum mendapat putusan yang ingkrah, otomatis haknya dia sebagai caleg tetap ada. Tapi ini kita berbicara andai kata gitu. Andai kata nanti terbukti dan terdiskualifikasi, mekanisme pembatalannya seperti apa dari KPU? Silakan. Iya, terkait dengan daftar calon tetap yang sudah kami tetapkan 332 itu di Kabupaten Nunukan. Memang bukan hanya satu kasus ini, kasus yang sebelumnya juga sudah ada putusan dari pengadilan terkait dengan yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Salah satu caleg oleh salah satu partai yang sebelumnya itu sudah kami lakukan pembatalan sebagai calon, sehingga dilakukan pencoretan di dalam kita menyampaikan informasi itu kepada seluruh penyelenggara kita di bawah bahwa ini ada calon yang kami batalkan atas kasus dokumen palsu ya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, terkait dengan kasus yang berikutnya ini adalah terkait dengan money politik yang sebagaimana ditampilkan tadi di layar. Itu selagi belum ada yang sifatnya putusan yang ingkrah, maka statusnya dia yang bersangkutan adalah masih sebagai calon tetap untuk pemilu 2024. Nah, bagaimana kalau nanti pada proses berjalan kemudian muncul putusan? Ya, tentu ada hal prosedur di dalamnya. Misalkan dia nanti tidak ditetapkan sebagai calon terpilih kalau misalkan terpilih. Itu yang mekanisme yang terjadi di dalam di dalam pemilu kita. Apakah suaranya dia sah kalau masih sementara dalam proses pemilu berjalan? Iya, masih dianggap sah karena belum ingkrah. Begitu jawaban dari kami. Tapi begitu ingkrah, suara yang tadi tercoblos itu akan masuk ke partai gitu? Iya, akan menjadi partai itu, dan jika terjadi ada calon terpilih di situ, maka caleg yang berikutnya yang ada di situ yang kemudian akan ditentukan sebagai calon terpilih. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk narasumber kita yang pertama. Kita beralih ke narasumber berikutnya dari Bawaslu Nunukan. Hasil pengawasan Bawaslu selama pemilu sampai hari ini bisa dijelaskan? Ya, makasih Bung Pelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, KPU dan para senior kami di Bawaslu, ex-Bawaslu, dan Ketua Komisi dan anggota Komisi KI, serta Pak Kasdum, serta Pak Kepala Kesbang, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bicara soal pengawasan hingga kini, ya kita sudah melakukan penertiban ya alat peraga kampanye dalam rangka pengawasan masa tenang. Hampir dipastikan ya, meskipun mungkin ya ada stiker-stiker di rumah-rumah yang masih terpasang, tapi kalau untuk alat peraga kampanye di luar sana itu hampir kita pastikan kita sudah bersihkan per hari ini. Kalau kemarin itu diberikan waktu kepada partai politiknya untuk membersihkan.
per hari ini tadi pagi ya bisa dipastikan di badan jalan dan bahkan di seluruh kecamatan serentak kita tertibkan per hari ini. Kalau mungkin tadi jalan pagi masih lihat, tapi kalau sudah sore Bapak Ibu semua silakan untuk diverifikasi, tetapi kalaupun ada silakan untuk disampaikan ke kita karena memang tetap kita lakukan pengawasan dalam hal penertiban ya untuk alat peraga kampanye. Ini dalam rangka kita menciptakan suasana yang kondusif ya di masa tenang, khususnya bagi yang merayakan masa tenang, selamat merayakan masa tenang. Kalau kami di penyelenggara pemilu, pengawas pemilu tidak merayakan masa tenang. Karena di masa tenang kami semakin tegang, ya kan? Ya teman-teman mungkin dapat misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan kampanye dalam bentuk apapun bisa menyampaikan ke kita, baik itu dalam bentuk pemasangan alat peraga kampanye ataupun dalam bentuk misalkan pertemuan-pertemuan ya silaturahmi kemudian ada muatan kampanyenya. Tapi tidak termasuk dalam hal ini penguatan bimbingan teknis saksi peserta pemilu. Kira-kira seperti itu hasil ataupun terakhir ya pengawasan yang kita lakukan. Sementara ini juga kita sudah dan sedang melakukan pengawasan distribusi logistik ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU tadi ya. Ini sangat penting Bapak Ibu semua dan kami minta kita sama-sama mengawasi karena logistik ini ya isinya adalah embrio pemimpin kita. Sehingga betul-betul kita awasi jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Logistik ini bisa saja ada oknum yang bermain ataupun mungkin logistik kita mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Ini bisa mengakibatkan bisa aja kemudian dilakukan pemilu susulan atau pemungutan suara ulang ya pada penyelenggaraan pemilu 2024. Ya harapannya tidak ada terjadi hal-hal yang seperti demikian. Mungkin seperti itu ya terakhir pengawasan yang kita lakukan khususnya di masa tenang. Karena tahapan sekarang ini kan tinggal masa tenang, kemudian pemungutan dan perhitungan suara, rekap dan penetapan. Tapi ini tahapan-tahapan yang memang tahapan puncak lah ya. Bahwa semua tahapan-tahapan yang dilalui kemarin itu baik pemutahiran data pemilih, kampanye, kemudian tahapan pergeseran logistik hari ini itu puncaknya di Tungsura. Nah ini yang kemudian kita harus awasi bersama-sama jelang masa tenang ini ya, termasuk serangan bukan Pajar ini ya Ketua KI, serangan Pajar. Nah ini juga kita awasi bersama karena konotasi Pajar ini sebenarnya serangan jelang hari H. Pajar itu kan jelang pagi gitu, nah bukan diberikan atau serangan di pagi-pagi hari tapi jelang hari H. Nah ini kita tahu bersama ini juga menjadi salah satu objek pengawasan kita dan kita sudah tadi rapat ya bersama Gakundu untuk melakukan patroli pengawasan berkaitan dengan termasuk politik uang ini, serangan Pajar ataupun potensi-potensi pelanggaran lainnya yang mungkin terjadi di masa tenang dan jelang hari A ini. Mungkin begitu. Kemudian patroli yang dilakukan oleh Bawaslu Nunukan, ada sudah tercium bau serangan Pajar? Ya kalau sesuatu yang mungkin yang harus kita ya kalau informasi awal pasti ya kita sedang lakukan pengembangan ya, tapi semoga hanya isu ya, harapannya seperti itu. Dengan ditemukannya misalkan kejadian atau ditanganinya perkara kemarin itu bisa aja kita harapkan ini bisa menjadi sedikit ya efek jerah bagi beberapa orang yang mungkin mencoba-coba ya untuk melakukan. Setidaknya itu ya direm-rem lah ya, karena memang kami Bawaslu didukung oleh kepolisian ya, penyidik kepolisian Polres Nunukan dan kejaksaan Kabupaten Nunukan itu serius ya dalam hal menangani ini. Ini bagian dari upaya kita bagaimana pemilu itu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena bisa aja pemilu itu berjalan lancar, tetapi kalau terjadi banyak kecurangan, ya ini yang menjadi pertanyaan apakah kemudian pemilu itu jurdil. Nah makanya sering saya mengatakan bahwa sebenarnya tanpa pengawas pemilu, pemilu itu bisa aja berjalan tanpa pengawas pemilu. Tapi untuk memastikan pemilu itu berlangsung jurdil, nah ini yang kita harapkan
pengawas pemilu bisa melakukannya. Meskipun ya banyak kritik dan banyak ya ekspektasi di sana di luar masyarakat itu yang masih terlalu jauh. Tapi kami harapkan kritik dan kekecewaan masyarakat itu bukan dalam bentuk kekecewaan yang sekedar ya nyinyir dan lain sebagainya, tetapi bisa kemudian menjadi kekuatan bersama-sama kami untuk melakukan pengawasan partisipatif. Nah, harapannya tidak mungkin ya kita menangani satu perkara itu kalau minimal itu ada saksi lah. Kalau nggak mau jadi pelapor ya saksi lah, kan begitu kan. Tidak mungkin kita lakukan penanganan perkara itu sendiri. Mungkin begitu, Mas Beris. Ini masih terkait dengan sedikit lagi soal money politik. Ini Ya. Berkaitan dengan Banyak juga nggak apa-apa. berkaitan dengan pengungkapan kasus temuan Panwaslu Nunukan Selatan ini. Ini banyak sekali netizen yang berkomentar terkait Bawaslu terkesan tebang pilih dan segala macamnya terkait dengan pengungkapan kasus ini. Nah, dari Bawaslu Nunukan sendiri sifatnya seperti apa sih? Apakah sifatnya menunggu laporan atau aktif melakukan patroli ini? Ya, jadi pertama dalam hal menangani pelanggaran kita itu bersumber dari dua. Pertama adalah temuan, yang kedua adalah laporan. Kalau temuan ini hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Sementara laporan ini laporan yang disampaikan oleh warga yang memenuhi syarat, dan laporan itu memenuhi syarat formil dan material untuk kita tindak lanjuti. Jadi ada dua sumber, temuan dan laporan. Berkaitan dengan perkara yang kita tangani kemarin ya, itu berasal dari temuan ya. Temuan hanya saja memang dalam hal pengembangannya itu kita kemudian lakukan penelusuran sampai kemudian kita menganggap bahwa informasi tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran untuk kita lakukan registrasi seperti itu. Nah, berkaitan dengan tebang pilih saya juga tidak paham apa dan indikator tebang pilih itu seperti apa. Prinsipnya begini, kalau Bapak Ibu semua memang mengetahui ada di sana pelanggaran, ada money politik, silakan lapor ke kami. Kami pastikan itu kami akan tangani. Kalau memang dia ada buktinya, kalau kita hanya berkata, Pak katanya di sana, Pak katanya di sana. Nah, untuk membuktikan bahwa kami tidak tebang pilih, silakan yang ngomong tebang pilih laporkan, ya kan begitu. Buktikan bahwa kami dengan senang hati untuk kemudian menangani setiap laporan ya, yang tentu memenuhi syarat formil dan material. Karena beberapa pengalaman yang kami juga dapatkan, banyak juga itu laporan-laporan yang sengaja dibuat ya, tetapi kemudian memang diketahui dalam tanda kutip itu hoax, ya kan? Ya, ini untuk mengalihkan aja ya, mengalihkan konsentrasi, kefokusan teman-teman pengawas pemilu, tapi sebenarnya ada sesuatu yang kemudian dilakukan di luar sana seperti itu. Nah, ini juga kami tidak mau juga terjebak. Laporan itu tetap kita lakukan verifikasi syarat formil dan materialnya, ya kan? Tidak serta-merta langsung kita tindak lanjuti misalkan. Ya, karena apa? Karena kita juga tidak mau kami dijadikan alat untuk memukul orang, ya kan begitu. Bisa aja laporan dan lain sebagainya tidak cukup bukti pun kita paksakan untuk kemudian ditangani ya, dalam rangka mungkin yang melapor ini ada kepentingan politik. Nah, itu yang kemudian kami clear bahwa kalau umpamanya laporan itu memang ya memenuhi syarat formil dan material, ya kita akan tindak lanjuti ya. Kalau dia tidak memenuhi, ya tentu secara aturan ya kami tidak bisa kemudian menangani ataupun menindaklanjuti laporan tersebut. Walaupun terhadap laporan itu bisa aja kita jadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran. Pada prinsipnya tebang pilih itu kalau ada yang melapor kita tidak tangani, ada laporan lagi kita tangani. Nah, itu tebang pilih, ya kan begitu kan ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sendiri aja nggak pernah mau melapor, bagaimana mungkin bisa membuktikan bahwa kami tebang pilih? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik, kita ke soal kerawanan di masa tenang. Kerawanan di masa tenang itu salah satunya kalau tidak salah adalah dengan pemilih pemula. Pemilih pemula yang kalau menurut dari pengamatan ataupun pemetaan yang mungkin saja dilakukan Bawaslu, seberapa besar sih potensi pemilih pemula yang kehilangan hak suaranya? Jadi jumlah pemilih pemula ini kami sebenarnya punya datanya ya, berkaitan dengan jumlah pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ini ya warga negara Indonesia yang baru menyalurkan hak pilihnya ya, baru pertama kali menyalurkan hak pilihnya. Bisa aja pemilih pemula itu orang yang berusia menjadi pemilih itu jelang 14 Februari tahun 2024
baru 17 tahun. Ya, usia pemilih itu kan 17 tahun. Atau yang kedua, pemilih pemula itu ya orang yang baru lulus, pensiun TNI Polri. Ya, itu juga pemilih pemula ya. Nah, dalam kategori yang pertama itu pemilih pemula yang jelang ya 14 Februari 2024 dia 17 tahun atau memiliki usia pemilih. Nah, potensinya cenderung ini potensi ya. Memang dalam beberapa di lapangan kami melihat ya bahwa yang bersangkutan itu belum punya KTP elektronik ya. Nah, sementara kita ketahui dalam rangka memastikan identitas seseorang itu betul otentik di TPS, ya KPU dalam hal ini mengisyaratkan setiap pemilih itu membawa KTP elektronik. Nah, ada penggantinya surat keterangan dari Disduk Capil dan ada juga yang terbaru biodata, Bang ya, biodata. Nah, KTP itu bisa fotokopi, bisa juga dalam bentuk foto atau bisa juga KTP digital. Ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, untuk pemilih pemula cenderung ya kebanyakan itu belum punya KTP ya. Tetapi tidak perlu takut ya. Capil sampai hari ini di hari libur sampai tanggal 14 Februari pun mereka masih melayani ya untuk melakukan perekaman. Nah, harapannya itu bisa meminimalisir. Nah, tetapi untuk yang mungkin tidak terjangkau, nah ini yang jadi masalah. Pemilih pemula potensi kalau dia belum punya KTP ataupun suket itu cenderung potensinya dia tidak bisa dilayani pada hari H. Kecuali memang ada kebijakan dari KPU berkaitan dengan mungkin ada satu instrumen ya untuk kemudian bukan KTP tetapi dijadikan semacam indikator untuk memastikan seseorang itu sebagai pemilih. Memang ada seperti keterangan anak itu. Ah, tetapi kan tidak semua juga orang punya itu kan begitu kan, itu juga jadi problem. Nah, tetapi kita tunggu aja. Tetapi kami sebenarnya kalau dari sisi pengawasan lebih senang setiap pemilih itu harus bawa KTP elektronik ataupun suket. Itu untuk apa? Untuk memastikan yang bersangkutan itu betul otentik orangnya yang terdaftar di dalam DPT. Kita mudah dalam memastikan atau melakukan verifikasi. Tapi memang potensi bagi pemilih pemula yang belum punya KTP itu yang mungkin nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi bukan konteksnya potensi di masa tenang, tapi lebih pada potensi di hari H. Nah, ini juga tadi pagi dibahas kan dalam rakor bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan pemilih pemula yang belum punya KTP elektronik. Meskipun ya Dukcapil sudah menjamin ya bahwa mereka terus melakukan upaya-upaya ya untuk memberikan pelayanan perekaman ya kepada para pemilih tersebut bahkan sampai tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, itu yang berkaitan dengan kerawanan di Tungsura ya, berkaitan dengan pemilih pemula. Ada juga misalkan soal daftar pemilih khusus yang kemungkinan di beberapa TPS itu akan membengkak. Ya, daftar pemilih khusus ini mungkin nanti Pak Ketua bisa menjelaskan lebih jauh, adalah mereka yang tidak terdaftar di DPT tapi ingin memilih. Nah, syaratnya mereka harus punya KTP dan kemudian memilih sesuai alamat pada KTP-nya. Nah, untuk daftar pemilih khusus ini dia tidak mendapatkan surat suara. Dia tidak disediakan khusus surat suara di TPS. Ya kan begitu. Nah, artinya apa? Artinya tergantung sisa surat-suara yang ada di TPS. Kalau tingkat partisipasi di TPS itu tinggi, bahkan kalau di Nunukan itu kan ada yang 100% ya, 90% ya kan begitu kan, ini luar biasa nih Nunukan ya. Bisa aja dia tidak bisa terlayani ya, sementara potensi daftar pemilih khusus itu kami lihat ada di beberapa TPS itu adalah potensinya besar, karena memang ini bagian dari dalam tanda kutip itu bagian dari strategi pemenangan calon-calon legislatif lah, dan itu legal menurut saya. Bisa dibeberkan Bang dapil berapa yang berpotensi? Ya, kalau kita lihat itu kami sebut kecamatannya aja di Kecamatan Sebatik Barat ya, termasuk Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan, seperti itu. Ini ada kecenderungan migrasi ya antara Nunukan Selatan dan Nunukan dan sebaliknya ya, migrasi KTP ya kan begitu kan, pada saat dia setelah didaftarkan di DPT. Oke. Ya, kalau dia DPTB dia kan nggak dapat 5 surat suara tuh.
Nah, makanya dia lebih memilih mengurus KTP baru supaya dia dapat 5 surat suara. Ini bagian dari penetrasi pemenangan kalau saya lihat. Bawaslu kan gimana nanti menghadapi misalnya terjadi pembengkakan lalu ada warga yang tidak terima karena hak pilihnya tidak diakomodir gitu. Ya, jadi begini, kalau kami tentu KPU juga, kita kemarin juga melatih saksi parpol lebih dari 1.000 ya, saksi parpol atau peserta pemilu yang kita latih. Memang kita dorong bagi misalkan pemilih ya ataupun partai politik yang mungkin dalam tanda kutip itu punya pendukung yang tidak terdaftar di DPT dan rencananya akan memilih menjadi daftar pemilih khusus dalam satu TPS, itu supaya bisa datang lebih pagi ya. Pemilih baik dari pendukung siapapun datang lebih pagi. Supaya apa? Supaya dia mendaftar di awal dan KPPS punya gambaran berapa jumlah mereka. Sehingga apa? Sehingga KPPS nanti bisa berkoordinasi ya dengan PPS dan PPK untuk melakukan rekayasa. Kalau dia datang di ujung-ujung waktu, itu cenderung KPPS akan susah melakukan upaya-upaya untuk melindungi hak pilih mereka. Kalau dia datang lebih awal, dia sudah terdaftar, kalau umpamanya di TPS itu membengkak suara pengguna hak pilih DPT-nya, dia bisa digeser di TPS-TPS terdekat. Tapi itu kalau sudah terdaftar dan diketahui dari awal. Tentu KPU punya strategi sendiri berkaitan dengan itu. Kalau kami memang mendorong pemilih itu kalau dia berencana untuk kemudian memilih dengan jalur daftar pemilih khusus supaya dia datang lebih awal. Dan itu kita tekankan di partai politik, Bapak Ibu semua para caleg ya, saksi, tolong dikonsolidasikan untuk datang lebih awal. Kenapa? Kalau datangnya uncit atau di ujung-ujung penutupan pungut hitung, sementara surat suara di situ sudah mau habis, itu bisa aja ya berpotensi terjadinya gangguan Kamtipmas. Dan kita tidak bisa mau ngapain lagi. Kalau seandainya surat suaranya sudah tidak ada, ya mau diapa? Ya kan begitu kan? Kita tidak bisa juga mengatakan wah KPPS menghilangkan hak suara orang, ya kan? Kenapa? Karena memang dalam proses pemuktahiran data yang bersangkutan juga kan. Ya bisa aja, saya juga tidak menyalahkan warga, tetapi bisa aja kemudian kenapa kemudian dia tidak terdaftar, ya kan begitu kan? Nah, perlu diingat bahwa surat suara itu kan tidak tersedia khusus, daftar pemilih khusus, hanya tersedia bagi DPT, seperti itu. Dan plus 2% Bang ya, 2% dari DPT. Jadi kalau ada DPK itu pemilih baru, yang baru memilih di TPS itu. Dia tidak ada surat suara khusus, sehingga dia bisa memilih kalau ada surat suara sisa yang misalkan DPT itu tidak datang hadir untuk memilih. Kalau tidak ada ya mau nggak mau dia harus digeser ke TPS-TPS terdekat, dan itu bisa dilakukan kalau dia datang di awal-awal. Kalau dia datang di akhir, wah itu yang problem seperti itu. Tadi sedikit tambahan 2% surat suara itu diperuntukkan untuk siapa? Siap, apa? 2% tambahan 2% sebenarnya diperuntukkan ya untuk... itu sebenarnya peruntukannya hanya untuk surat suara yang rusak. Misalkan saya memilih, misalkan rusak nih surat suara ya, Pak saya minta ganti surat suara, rusak, itu aja sebenarnya. 2% Bang ya, dia lebih persepsinya itu diperuntukkan untuk surat suara yang mengalami kerusakan seperti itu. Baik, terakhir Bang, terakhir tadi sedikit menyambung dari yang tadi soal deteksi terhadap pemilih yang melakukan pencoblosan 2 kali. Menurut Ketua KPU itu tidak pernah ada yang ditemukan, namun Bawaslu gimana tanggapannya? Ya, jadi kita itu jenis kelamin kita tuh ada 3 di Bawaslu itu ya. Untuk supaya lebih memudahkan, ini tadi KI juga tadi ngomong, wah ini KI ini mereka enggak tahu nih tugas dan kewenangannya. Ini supaya lebih mudah saya bilang jenis kelamin. Tugasnya kita tuh secara umum ada 3 jenis kelamin kami. Pertama itu pencegahan, yang kedua itu penindakan, yang ketiga itu penyelesaian sengketa. Ya kan? Jadi sebenarnya kita juga punya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses ya pada pemilu ya. Kemudian kalau hasil ya Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk pencegahan sendiri kita melakukan upaya-upaya supaya sebisa mungkin itu pelanggaran itu nggak terjadi. Nah, untuk kasus 2019 di beberapa TPS di Sebatik kita pernah diduga itu menemukan ya warga yang mengaku dia sudah memilih di Malaysia, tapi dia mengantri untuk memilih di TPS di Sebatik Utara, Sebatik Tengah. Itu kita dapat sebanyak 34 orang. Nah, kita ketahui ya pemilihan di Malaysia itu sudah selesai ya Bapak Ibu semua. Tinggal perhitungannya, nanti perhitungannya serentak. Jadi pemilihannya sudah. Nah,
Saya kira begini, kalau ya kita tahulah sebatik dan apa, dan kalau jalur yang dikatakan Pak Ketua tadi kan jalur legal ya, tapi yang paling banyak itu kan sebenarnya kita ketahui bersama dalam tanda kutip ya, banyak warga kita yang lalu lalang ini bukan juga pendatang haram apa kan, mereka ini memang melihat Malaysia itu, Tawau itu bukan luar negeri, karena mereka bersaudara, berkeluarga di sana. Nah, kita ketahui bersama ya, kalau kita kasusnya 34 itu kita langsung memang awalnya kita sudah petakan, ini yang bisa kita petakan ya, saya tidak tahu kalau ada lagi di luar sana yang sudah melakukan, tapi kami tidak mau berasumsi. 34 itu berhasil kita cegah, langsung kita tanyakan, yang bersangkutan tuh alhamdulillah dia mengaku, dia sudah memilih di sana. Ya kalau begitu ya Bapak Ibu tidak boleh memilih di sini lagi. Nah itu kejadian Waktu 2019. itu sempat tanya motifnya Ya, apa memilih 2 kali diarahkan? Tidak mau lebih jauh ya, karena bagi kita pencegahan itu adalah yang utama. Kalau dia melakukan melakukan atau memilih lebih dari 1 kali, ya tentu ada konsekuensi pidananya, dan ya konsekuensinya bisa kemudian di TPS itu mengalami PSU, pemungutan suara ulang, dan itu yang kita tidak mau. Prinsipnya kalau seandainya satu keadaan itu bisa kita normalkan kembali, kami anggap itu sudah selesai dalam konsep pencegahan, ya kan begitu kan? Sepanjang memang nggak ada yang dirugikan juga kan begitu kan? Nah sehingga harapannya sebenarnya kami itu tidak punya daftar pemilih luar negeri, itu yang paling penting untuk mengendalikan itu. Sebenarnya kalau ada daftar pemilih luar negeri ya kita lebih mudah untuk kemudian melakukan verifikasi, karena modusnya ini yang bersangkutan itu warga perbatasan Sebatik, dia terdaftar di pemilih luar negeri, tetapi dia sudah memilih di sana, dia mau memilih lagi di Sebatik dengan menggunakan daftar pemilih khusus, atau memilih dengan menggunakan KTP di TPS pada alamat KTP-nya. Nah itu potensi-potensi yang mungkin saja terjadi, dan saya kira dalam beberapa hari ini teman-teman di tempat yang menurut kami rawan seperti Sebatik Utara, semua Sebatik sebenarnya hampir ya, itu yang kemudian kita coba untuk petakan ya kan begitu kan, karena tinta itu sudah sudah selesai itu, dia kan sudah beberapa hari lalu pemilihan di sana ya kan begitu kan, sudah hilang tintanya. Mungkin kira-kira begitulah ya. Kerawanan-kerawanan yang harus kita awasi bersama, dan tentu Bapak Ibu semua yang mungkin saja mengenal orang atau warga yang kerja di sana, dia bisa aja sudah potensi pilih di sana. Nah kan begitu kan. Nah itu perlu informasi yang lebih untuk kami semua seperti itu. Jadi dia tidak sempat memilih ya. Nah, tidak sempat memilih, jadi dia belum memilih lebih dari 1 kali seperti itu. Baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk narasumber kita. Saya beri kesempatan dulu kepada peserta forum, ada yang ingin bertanya mungkin? Ya 1, 2 orang ya cukup untuk di sesi pertama ini. Mungkin bisa berdiri, nama dan asal sekolahnya. Langsung to the point ya, kalau mau menanggapi silakan, tapi kalau mau bertanya langsung to the point, pertanyaan ditujukan untuk siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, saya siswi dari MA Al Khairat. Pertanyaan saya adalah, apakah ada perbedaan tata cara pencoblosan tahun sebelumnya dan pencoblosan tahun ini, yaitu tahun 2024. Dan keadaan bagaimanakah kertas suara dianggap batal? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Nisa tadi ya? Air Nisa. Oke, mungkin langsung dijawab ya nanti sebentar ya. Terkait dengan apakah ada perbedaan antara cara pencoblosan pemilu sebelumnya dengan yang nanti, kemudian ketika surat suara dianggap batal itu syaratnya apa? Silakan. Baik, terkait dengan pertanyaan, makasih pertanyaannya. Terkait dengan tata cara pencoblosan di 2019 dengan 2024, apakah ada perbedaan? Secara umum tidak ada, karena tetap dicoblos menggunakan paku terhadap surat suara. Yang dicoblos apanya Bang? Bisa, maksudnya ini langsung dikasih tahu siapa tahu beliau pemilih pemula kan? Karena ini memang tidak ada simulasinya di sini, jadi misalkan kalau yang ada gambarnya kan begini,
yang ada gambar itu ada foto, yaitu adalah presiden dengan DPD. Nah, sementara untuk surat suara DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten itu kan hanya ada nomor urut, nama dan lambang partai. Sehingga jangan kita salah terkecoh. Kalau biasa kita melihat di beberapa hari yang lalu selama kampanye 28 November sampai 10 Februari itu banyak foto caleg, baliho-baliho caleg. Itu tidak ada fotonya di surat suara nanti, jangan terkecoh ya. Nanti cari-cari fotonya yang mana. Yang ada foto itu cuma presiden dengan DPD. Sementara untuk DPR provinsi, RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten itu hanya nomor urut, nama dan nama partainya. Sehingga adik-adik khususnya pemilih pemula, nanti kalau ingin memilih ya tinggal memilih apakah mau mencoblos namanya, apakah mau, kalau untuk DPR ya, kalau untuk presidennya tinggal apakah mau milih coblos kepalanya, mau coblos mulutnya, mau coblos, terserah aja yang mana, yang penting dalam lingkaran surat suara itu semua dianggap sah. Tetapi bagaimana kalau ada hal-hal yang bisa menjadi tidak sah? Misalkan Anda tidak mencoblos tetapi merobek itu dengan tangan. Misalkan ada laki-laki yang menggunakan rokok, misalkan dia menggunakan rokok. Itu sesuatu yang tidak sah dalam ketentuan pemilih. Misalkan ada juga yang mencoblos di dalam, ada juga dicoblos di luar. Nah, itu juga. Kemudian ada yang mencoblos dua calon. Nah, itu juga batal. Jadi di TPS nanti itu sudah ada kami siapkan kepada seluruh petugas KPPS kami di lapangan yang mana dikatakan sah dan tidak sah. Termasuk nanti ada ditempel di depan itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman atasnya pemilih pemula kalau mau mengetahui yang mana sebenarnya tidak sah. Yang penting saya sarankan supaya sah suaranya ya cukup satu kali dicoblos, jangan mencoblos berulang-ulang atau jangan memilih terlalu banyak. Pastikan pilihannya itu tidak terlalu banyak-banyak dipilih. Ya, ini agak rawan sebenarnya kalau memilih bilang angka ini, jadi kita bingung. Hati-hati Bang, nanti terpleset di framing. Live show. Oke, baik, berikut. Sama nama, alamat sekolah, terus pertanyaan singkat ditujukan ke siapa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, saya Izat Jailani Nakserang, dipanggil Izat, asal sekolah SMA Negeri 1 Nunukan. Baik, pertanyaan saya izin tertuju kepada Bapak Ketua Bawaslu. Pertanyaan saya itu, di Nunukan kita akan memiliki caleg yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketua KPU sebanyak hampir 332 atau 352 kalau saya tidak salah dengar. Ya, di Nunukan ini Pak, menurut Bapak, dari kacamata Bapak pribadi ataupun selaku pihak Bawaslu, sebersih apa demokrasi yang berjalan di sistem yang ada di Kabupaten Nunukan? Itu dari kacamata Bapak. Kalau dari kacamata saya, seperti yang ditampilkan di awal tadi sudah masuk, sudah ada terlihat dari 300 berapa caleg, ada satu caleg yang tertangkap karena money politik. Kalau dari mata saya dari 300 dan cuma ketangkep satu, menurut saya itu udah bagus. Dan kenapa cuma satu yang ketangkep, yang lainnya ini tidak ada indikasi kah? Atau memang sudah bersih dan dapat dikatakan di Nunukan itu bersih, dia punya demokrasi. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah caleg yang lain bersih Bang? Silakan. Ya, kami tidak punya kapasitas ya menilai sebersih apa ya proses pemilu ini ya, khususnya pada calon-calon yang ada. Tapi kalau pada tahapan ya, proses tahapan pemilu tentu kita memastikan ya, setiap ada pelanggaran ya tentu kita akan tangani ya. Setiap ada, bahkan sebelum terjadinya pelanggaran ya kita upayakan itu dicegah seperti itu. Kalau dalam hal tahapannya, misalkan dalam proses pencalonan ya, dalam proses pencalonan itu kan ada banyak sub-sub tahapan ya. Dalam proses-proses itu ya tentu menjadi objek pengawasan kami dan itu kita pastikan ya sudah clear dan clean ya dari sisi proses administrasinya, prosedurnya. Tapi begini deh, kita ini kan banyak ya, banyak simpul yang kita bisa jadikan ukuran bersihnya pemilu kita. Jadi kita juga jangan lihat pada proses pemilu ini, tetapi itu misalkan dimulai dari proses rekrutmen partai politiknya, kaderisasi partai politiknya. Nah, itu juga
harusnya itu menjadi penilaian juga. Makanya bukan hanya kita itu terus mengkritisi undang-undang pemilu, kita juga sekali-sekali bisa lah ya kritisi undang-undang partai politik yang sudah lama tidak direvisi misalkan kan. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk sesi pertama pada malam hari ini. Saya mau ke narasumber berikutnya, Ibu Najidah. Sejumlah kampus di Indonesia kan tengah menyuarakan pemilu damai. Bahkan ada petisi dari sejumlah akademisi yang kemudian terhadap pemerintahan Jokowi jelang pemilu 2024. Gerakan ini apakah terus dikawal hingga pencoblosan? Meskipun di sini tidak seperti terjadi di pusat, namun saya pengen tahu Bu terkait dengan gerakan itu Bu. Iya, sebenarnya begini, gerakan ini bukan pada akhir kemarin-kemarin saja. Sudah sejak 2 tahun yang lalu pemilu ini diganggu-ganggu. Mulai ada usulan diundur, mulai ada usulan perpanjangan masa jabatan presiden akibat dari situ. Kita mengusulkan bagaimana sih undang-undang pemilu itu harus direvisi, itu juga cukup sulit. Banyak sekali problem, belum lagi anggaran-anggaran yang tercekcok dengan kesana kemari yang akhirnya terselenggara ini yang akhirnya peristiwa Mahkamah Konstitusi, putusan 90, dengan banyaknya problem yang tidak terselesaikan. Apa yang bisa dilakukan kampus? Mengingatkan dengan resiko, ya dibilang partisan lah, atau dan lain sebagainya, tidak ambil pusing. Kampus fungsinya adalah to remember, untuk mengingatkan bahwa ada yang tidak beres dalam masa-masa ini. Ada yang tersetting tidak bagus. Ada yang tersetting belum clear secara undang-undangnya untuk bisa menjawab apa itu demokrasi yang bersih. Pun demikian masalah etis. Tidak layak lagi dan lain sebagainya. Ini kampus berperan untuk bisa mengingatkan. Kami pun sebagai pengajar kampus itu dilihat oleh mahasiswa ketika kita mentoleransi atau sudahlah money politik itu biasa aja begitu ya. Bayangin kalau berapa isinya Unmul itu mahasiswanya 30.000, terus dosen saya biasa-biasa aja kok. Gimana generasi berikutnya, itu pun harus dipertimbangkan. Mas Felix, saya kalau boleh bandingkan, saya itu iri dengan gerakan kewirausahaan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh banyak influencer, oleh banyak anak muda dan lain sebagainya. Membangun mereka yang kadang-kadang mau ada di level males atau mungkin tanpa pengetahuan tentang wirausaha, dibangun sehingga sekarang banyak sekali startup bisnis yang muncul dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di sisi kewirausahaan. Bagaimana dengan pendidikan untuk anti money politik ini? Adakah pembangunan di arah mindset ini? Enggak ada. Seolah-olah itu menjadi tugasnya KPU dan Bawaslu aja. Padahal jadwal mereka sudah berjubel tuh. Kapan mereka akan melakukan pendidikan? Tidak cukup hanya tangan itu dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Kampus saja juga tidak cukup, tapi semua harus dilakukan. Oke. Baik Ibu. Ya. Ya. Terima kasih Bu untuk statement singkatnya. Ibu. Ya. Ya. Ya, terima kasih untuk statement singkatnya. Sebentar nanti kita ke narasumber berikutnya karena sinyalnya agak kurang ini Bu. Saya mau ke narasumber berikutnya dulu Ibu Najidah. Dari Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Provinsi Kalimantan Utara. Tadi sedikit menyambung soal masyarakat masih kurang cerdas nih. Gimana sorotan dari Ibu selaku Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi? Silakan Ibu Ani. Iya, terima kasih Mas Felix. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber, Bapak dari Kejaksaan, rekan-rekan dari Komisi Informasi, dari Kesbangpol, Bapak, terima kasih dari rekan-rekan kepolisian, tentunya undangan peserta hari ini.
terkait dengan kehadiran Akademi Pemilu dan Demokrasi yang menyertai penyelenggaraan pemilihan umum secara nasional, ini memang mencoba memperkuat, mencoba hadir sebagai wadah pendidikan politik dan demokrasi, di mana kita ketahui bahwa peran-peran lembaga yang akan memperkuat penyelenggaraan ini menjadi rekan, bisa menjadi rekan penyelenggara secara langsung, ya, baik KPU maupun Bawaslu, dan juga bisa menjadi rekan peserta itu sendiri yang akan berkontestasi. Di mana kita ketahui bahwa banyak peserta yang hadir menjadi calon hari ini, pendidikan politik yang diselami ini masih minim. Sehingga di dalam perjalanannya Akademi Pemilu Demokrasi ini masuk ke titik-titik. Jadi kita terbentuk di 424 kabupaten kota di 35 provinsi. Memang semua kehadiran APD ini belum merata, ya, mungkin masih namanya lembaga baru, kita baru terbentuk di Agustus 2023 kemarin. Pemaksimalannya belum sama se-Indonesia, tetapi sudah cukup membantu, ya. Di beberapa kegiatan se-Indonesia kami hadir memperkuat peserta dan juga penyelenggara sekaligus. Nah, tentu melalui kacamata Akademi Pemilu Demokrasi yang bersifat lebih bebas, ya. Kita bisa memperkuat saksi di setiap partai politik, kita bisa memperkuat calon, bahkan di dalam pelayanan Akademi Pemilu Demokrasi itu juga memberikan layanan-layanan yang bersifat komersil seperti caleg membuat spanduk, slide, baliho dan segala macam. Dan di penyelenggara di dalam penyusunan buku panduan, ya, baik di KPU maupun Bawaslu, panduan secara teknis, ini Akademi Pemilu Demokrasi dihadirkan. Tentu melalui diskusi-diskusi kami di dalam grup se-Indonesia, karena terbatas anggarannya tidak bisa bikin rakor. Baru sekali kami membuat rakor selama kami terbentuk, dan alhamdulillah karya-karya dari Akademi Pemilu Demokrasi itu hari ini sudah memperkuat dan menjadi bagian daripada penyelenggara hari ini. Nah, itu yang kami syukuri. Oke, baik Bu. Kemudian ini berkaitan dengan apakah ada atensi dari APD sendiri untuk penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu juga di tangan mereka juga nasib demokrasi Indonesia. Seperti apa Bu? Ada atensi buat penyelenggara pemilu kita, silakan. Iya, di dalam penguatan tentu kita melihat bahwa secara kelembagaan regulasi berusaha disempurnakan, terus berusaha disempurnakan. Diketahui titik-titik kelemahan dari setiap pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, kita mencoba memperkuat, ya, terkait dengan penyelenggara itu sendiri, ya. Tentunya tadi secara real kita hadir dalam penguatan saksi, ya Pak, ya, menyelenggarakan menjadi bagian dari penyelenggara training of trainers terkait dengan saksi itu sendiri, kemudian pengawas tempat pemungutan suara. Nah, kalau kami ingin menyampaikan pesan kepada penyelenggara bahwa pasal-pasal yang mengancam terkait dengan netralitas dan integritas penyelenggara ini justru jauh lebih berat daripada peserta yang hari ini berkontestasi. Maka kepada seluruh penyelenggara tetap jaga integritas, ya, karena masa tenang, masa pemungutan, masa penghitungan masih sangat menjadi ladang yang bisa berpotensi kita terjebak di dalam kejahatan-kejahatan politik, ya. Bisa terjadi perubahan hasil suara dari penyelenggara yang tertarik dengan iming-iming peserta hari ini. Bisa juga di dalam proses hari ini tadi, ya, antara menanti dan menolak si fajar ini, penyelenggara juga bisa terjebak di proses pemungutan, di dalam proses pemungutan yang cukup singkat ini juga bisa terjadi, dan juga di proses penghitungan. Tadi terakhir di rekapitulasi. Artinya teman-teman penyelenggara ini harus konsentrasi pada tugas dan tanggung jawab. Jangan mau tertarik dengan iming-iming apapun dari peserta sampai dengan proses tanggung jawab ini selesai. Itu Mas. Terakhir Bu, soal money politik, ada tanggapan nggak dari APD terkait dengan masifnya money politik yang terjadi di setiap pemilu ini? Iya, ini tentu keprihatinan kita dari perkembangan demokrasi, ya. Semakin
disempurnakan pelaksanaan demokrasi kita melalui demokrasi penyelenggaraan pemilu, semakin banyak pula celah yang ditemukan ya terkait dengan pemanfaatan ruang penggunaan politik uang. Kita tidak bisa merasa pesimis ya Mas Felix dan teman-teman semua. Kita harus tetap terus berusaha. Saya kira ketika regulasi itu dibuat pasti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. Ya, bagaimana teman-teman hari ini di penyelenggara melihat ya berdasarkan kacamata pengawasan ya berusaha melakukan atau mengedepankan pencegahan karena tindakan politik uang itu sebenarnya adalah inisiasi dari peserta itu sendiri yang memanfaatkan orang-orang yang memang bisa menjadi pendukung mereka. Maka fokus pengawasan Badan Pengawas Pemilu adalah mencegah terjadinya politik uang. Kalau itu dianggap penanganan hari ini berimbang dengan laporan temuan, tentu mustahil tanpa peran serta kita semua ya. Berani melaporkan, berani menjadi minimal tidak bisa melaporkan, minimal menjadi saksi ya. Di dalam pengalaman saya juga di Bawaslu ya teman-teman termasuk Bu Andi ya, yang susah itu adalah masyarakat yang mau melaporkan dan ternyata mau menjadi saksi saja juga masyarakat itu ogah ya. Karena sebagian besar masyarakat ya walaupun kita tidak mengatakan semua, sebagian besar masyarakat ini justru menanti ya seperti yang dikatakan oleh narasumber kita melalui Zoom ya, apakah serangan si Fajar ini dinantikan atau dihindari. Ya, pada kenyataannya kalau kita melihat perkembangan di masyarakat ini justru dinanti-nanti Mas. Ibaratkan kemarau panjang yang menanti setitik air begitu ya. Nah sehingga memang demokrasi kita sulit menjadi sehat kalau kitalah menjadi bagian daripada yang menciderai demokrasi itu sendiri. Maka saya kira kita tidak boleh pesimis ya, terus berikan pendidikan politik yang baik dan kita berharap sampai pada titik tertentu politik kita sudah mengalami usia yang dewasa dan siap berkompetisi lebih sehat. Gitu. Oke baik, saya mau ke Ibu Najida kembali. Ibu masih bisa dengar? Halo? Oke, masih Mas Felix ya. Bisa dengar Bu ya? Bisa. Oke. Bu sedikit Bu, apa sih yang dikhawatirkan kalau dari kacamata akademisi yang dikhawatirkan pada masa atau pencoblosan atau hari H nanti itu apa sih yang dikhawatirkan? Silakan Bu. Hoax. Ya, bisa dijelaskan Bu? Hari ini kita itu tanpa sadar disuguhkan hoax yang bukan lagi bentuknya itu mudah dikenali, tapi nampak scientific, sangat scientific. Misalnya saja kita contohkan hasil-hasil riset yang itu sebenarnya mismetodis, ya, tidak bermetode sama sekali. Bukan lagi sekedar mengganti kepala orang, terus isu-isu yang belum final atau potongan-potongan gambar dan lain sebagainya. Bahkan pendapat-pendapat yang disitir cuma sedikit, itu menjadi konsumsi anak-anak kita, para pemilih pemula, yang sebenarnya harus mengerti secara utuh. Jadi tidak mengerti. Literatur utama hari ini bukan ilmu pengetahuan, tapi TikTok yang hanya 3 menit. Bagaimana mungkin bangsa ini mengerti problematika pemilu problem bangsa ini ketika hanya lewat TikTok dan lain sebagainya. Sementara yang disajikan itu hoax dan lain sebagainya. Coba misalnya yang terjadi, jangan pilih suku A. Oh ya deh, enggak. Padahal di sekolah 6 tahun, 10 tahun guru itu membangun bagaimana langkah-langkah nasionalisme muridnya. Hanya dalam kapasitas demi kekuasaan dihadirkan
sebuah literatur, oh kalau suku ini begini, oh kalau suku ini dipilih nanti begini, itu kan nggak bagus. Bukan hanya sekedar pertengkaran hoax itu, tapi mendegradasi mentalitas bangsa itu. Ibu, sepertinya jaringan ya. Kita ke narasumber berikutnya. Nanti baru masuk kalau sudah bagus. Kita ke narasumber berikutnya dari Komisi Informasi Kalimantan Utara. Ibu Siti. Ini berkaitan dengan pemilu, Bu ya, berkaitan dengan pemilu. Apa saja sih yang termasuk informasi publik yang bisa diakses semua orang? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bang Felix atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, maafkan tidak saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda semua yang hadir. Menanggapi apa yang ditanyakan Bang Felix tadi terkait dengan yang menjadi ranahnya Komisi Informasi sendiri, apa informasi publik yang bisa diakses terkhusus untuk kepemiluan ya. Karena di dalam peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 itu sudah jelas disebutkan ada 3 jenis informasi pemilu dan pemilihan. Pertama itu yang wajib tersedia setiap saat. Kemudian ada informasi pemilu dan pemilihan yang wajib diumumkan secara serta-merta. Kemudian ada informasi pemilu pemilihan yang dikecualikan. Seperti apa informasi pemilu pemilihan yang wajib tersedia setiap waktu? Saya pikir apa yang dilakukan yang telah dilakukan selama ini oleh teman-teman KPU dan Bawaslu, di mana setiap tahapan, setiap peraturan PKPU ataupun per Bawaslu itu dengan mudah diakses, itu sudah masuk kategori. Kemudian yang wajib disampaikan, diumumkan secara serta-merta, misalnya informasi yang berkaitan dengan perubahan regulasi sebagai akibat adanya putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih dan garis miring atau memilih atau hak lainnya. Kemudian yang kedua, informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan orang banyak dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kemudian ada yang ketiga, informasi yang dapat berdampak pada terganggunya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Yang keempat, informasi pemilu dan pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pengumuman informasi sebagaimana dimaksud tadi disampaikan secara cepat, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana Komisi Informasi hadir langsung menyentuh dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, kemudian informasi yang dikecualikan apa? Informasi yang dikecualikan ini ada 2 jenisnya. Itu jelas disebutkan di dalam pasal 9 peraturan Komisi Informasi nomor 1 2019. Yang pertama, informasi pemilu dan pemilihan yang dikecualikan berdasarkan undang-undang wajib ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai pengklasifikasian informasi publik. Kemudian yang kedua, jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud tadi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi informasi yang dikecualikan ini itu ada yang selamanya tidak boleh misalnya diumumkan, atau ada juga boleh nanti suatu saat diumumkan, tergantung si pemilik informasi yang mengecualikan berapa lama dia mau tahan. Contoh misalnya kalau di kasus kepemiluan, Bawaslu misalnya sedang menangani sengketa seperti yang tadi dilakukan teman-teman Bawaslu menangani kasus money politik, tindak pidana politik. Tentu prosesnya
sebagian boleh disampaikan ke publik. Tetapi ketika hal itu belum hasil plenonya itu tentu disembunyikan dulu, dirahasiakan dulu. Nanti ada saatnya ketika sudah diambil keputusan, kemudian mungkin akan diserahkan atau dilimpahkan ke kejaksaan atau pengadilan untuk diadili, saat itulah baru boleh dibuka. Nah, jadi kurang lebih itu Bang Felix, info-info kepemiluan di mana Komisi Informasi hadir untuk menyentuh langsung di sana. Oke, ini kan tersisa 2 hari lagi nih pencoblosan. Informasi yang yang dikecualikan misalnya untuk hari pencoblosan itu apa? Nggak boleh ditahu. Untuk itu contoh misalnya salah satu ya yang dilarang yang memang nanti belum diekspos oleh KPU, tentu hasil perhitungan cepat, ya kan? Hasil perhitungan cepat di TPS. Kemudian terkait dengan hasil uji survei. Nah, di hasil lembaga survei di dalam masa tenang ini itu dilarang untuk diumumkan, disampaikan. Tentu kenapa dilarang? Tentu ada potensi berpotensi menimbulkan sesuatu yang dikhawatirkan nanti mengganggu jalannya proses. Iya. Itu salah satunya, Bang Ferry. Tadi soal perhitungan cepat, jadi itu ada waktu yang diberikan nggak? Ini boleh nanti, tapi nanti diaksesnya begitu? Ya, mungkin nanti ini ke ranahnya KPU untuk menjelaskan ya. Jadi saya bukan ranahnya Komisi Informasi. Silakan nanti diperdalam di Pak Ketua. Nah, ini khawatirnya nanti masyarakat justru karena ini hasil hitung cepat, boleh nggak gitu kami melaporkan bila tidak diberikan gitu sama penyelenggara pemilu. Sebelum nanti ke sana kita mau lanjut dulu Bu, soal ini terkait dengan mekanisme pengaduan sengketa informasi nanti seperti apa sih mekanismenya? Mekanisme? Pengaduan sengketa informasi. Mekanisme pengaduan ya. Jadi yang boleh melaporkan ke Komisi Informasi mengenai kesulitan memperoleh informasi itu ada 2 pihak. Pertama perorangan, kemudian badan. Kemudian yang dilaporkan itu siapa? Tentu badan publik. Badan publik itu apa? Badan publik adalah lembaga organisasi OPD yang pembiayaannya itu menerima anggaran dari pemerintah, baik itu dari APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten. Jadi kalau misalnya lembaga badan itu tidak memperoleh bantuan atau tidak dibiayai dari anggaran pemerintah, maka dia tidak termasuk badan publik. Nah, jadi yang boleh melaporkan nanti itu dua itu. Perorangan dan lembaga gitu ya. Kemudian prosesnya apa? Silakan datang ke Komisi Informasi. Ketika misalnya si pengguna informasi misalnya ke KPU mengajukan surat untuk meminta informasi yang dia perlukan, ya. Kemudian tidak ditanggapi, kan kadang-kadang ada tuh badan publik yang ketika seseorang memerlukan informasi yang dibutuhkan, tapi tidak ditanggapi. Misalnya datang secara lewat komunikasi biasa, kemudian datang sudah dengan surat tapi masih tidak ditanggapi, maka dia boleh datang ke Komisi Informasi untuk melaporkan badan publik yang bersangkutan. Nah, di dalam Komisi Informasi kita akan tangani laporan tersebut dengan mekanisme yang sudah ada. Tapi harus ke Komisi Informasi atau bisa melalui layanan online gitu? Layanan online sudah untuk Komisi Informasi Provinsi sendiri itu sedang dipersiapkan untuk bisa layanan online. Tapi untuk sementara ini kita lebih masih melakukan jalur offline. Oh, berarti harus ke Tanjung Selor, Bu? Betul. Ya. Bu, terakhir terkait dengan seberapa dekat sih masyarakat dengan Komisi Informasi atau masih asing nih sejauh ini? Ya, nice, pertanyaan bagus Bang Felix. Jadi seperti yang dikatakan Ketua KI Kaltara tadi ketika menyampaikan pembukaan bahwa memang ini menjadi PR bagi kami Komisi Informasi Kaltara untuk lebih mensosialisasikan diri kepada masyarakat.
Karena jangankan masyarakat di luar sana yang memang kelihatannya mungkin tidak terlalu butuh informasi. Bahkan mahasiswa saya, kebetulan saya juga seorang pengajar, Bang Felix. Mahasiswa saya, bimbingan saya ketika menyusun tugas akhir, itu tidak tahu ada komisi informasi. Tapi itu zaman ketika saya belum ada di KI ya, ini catatan ini. Jadi zaman sebelum ada kami, kebetulan kami yang sekarang berlima, itu baru dilantik 29 Desember kemarin, 29 Desember 2023, artinya masih kinyis-kinyis, masih baru sekali. Tapi ini menjadi salah satu concern kami untuk memang lebih memperbanyak sosialisasi nanti ke masyarakat mengenai sebenarnya mereka punya hak untuk tahu semua informasi selama informasi itu tidak dikecualikan. Dan ketika mereka tersendat untuk memperoleh hak ingin tahunya akan informasi tersebut, ada loh komisi informasi yang bisa membantu Anda memperoleh informasi yang Anda butuhkan. Jadi itu Bang Fet. Oke baik, beri aplaus untuk 5 narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Saya berikan kesempatan untuk peserta yang ingin bertanya, 2 orang. 3 ya, karena closingnya 3 gitu. Ya silakan. Ini mau bertanya atau menanggapi? Oke, langsung to the point ke narasumber mana yang ingin ditanya. Silakan, seperti biasa nama, asal organisasi atau kampus dari mana? Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Jeffrey Lamadike dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Di sini saya sebetulnya punya 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Bawaslu dan yang kedua untuk KPU. Untuk Bawaslu sendiri saya ingin mempertanyakan, tadi dikatakan oleh Bang Yusran, ada bahasa yang kami tidak sepakati, yaitu menunggu dilaporkan. Nah, jadi begini Pak, kalau kita menunggu ada yang laporkan tentang pelanggaran, ya kan Pak, mungkin sudah penuh kali penjara, kan seperti itu. Karena untuk sekarang, untuk Pilpres sekarang saja, orang semua itu ada uang baru mereka memilih, itu bahasanya mereka Pak. Ini kan menjadi tantangan tersendiri apabila tidak ada yang melaporkan tapi menemukan sebuah pelanggaran. Ini kan menjadi tantangan juga Pak. Terus yang kedua untuk KPU Pak, kami ingin mempertanyakan tentang kinerjanya sebetulnya Pak, tentang KPU. Karena kami juga orang lapangan, kebetulan saya anggota KPPS, saya ingin mempertanyakan tentang KPU, tentang DPT Pak sebetulnya. Ada nama yang di DPT yang 15 tahun yang lalu itu orangnya sudah pergi, tapi di DPT masih ada. Itu kan patut dipertanyakan juga Pak. Terus yang kedua, ada dalam satu kartu keluarga, nama istrinya ada, tapi nama suaminya tidak ada di DPT. Nah, ini kan artinya kami ingin mempertanyakan kinerjanya KPU. Seperti apa sebetulnya kinerjanya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sebelum pertanyaan berikutnya saya langsung ke narasumber biar tidak lupa. Pertama terkait dengan Bawaslu soal pengawasan aktif atau pasif yang soal tadi seperti yang tadi sudah saya tanyakan. Silakan. Ya, makasih kritiknya dari sahabat LMND ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita itu dalam hal menangani pelanggaran, dugaan pelanggaran itu bersumber dari 2 ya, temuan dan laporan. Kalau temuan itu ya hasil pengawasan aktif, kalau laporan itu dari warga yang sudah punya hak pilih ya, yang sudah memenuhi syarat lah untuk melaporkan. Sepanjang memenuhi syarat formil dan material, tentu kita akan tindak lanjuti. Kalau tidak memenuhi syarat formil juga, laporan itu kita jadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran. Nah, jadi 2 sumber itu, Dek. Jadi kalau dikatakan kami menunggu laporan, faktanya semua ya, bukan semua lah ya, terlalu kejam juga kalau kita katakan semua. Hampir semua ya penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu itu berasal dari temuan di pemilu baik 2019 dan pilkada tahun 2020.
Pilkada tahun 2020 terkait pelanggaran Pemilu 2019 terkait pelanggaran pidana kampanye di tempat pendidikan itu dari temuan Bawaslu, bukan laporan masyarakat. Padahal yang hadir di situ banyak, Pak. Tapi nggak mau melaporkan dia, kan begitu kan? Nah, jadi saksi pun setengah mati ya, kita rayu-rayu mau jadi saksi. Nah, terus kemudian Pilkada tahun 2020 ada oknum kepala desa ya ikut serta di dalam kampanye ya, itu juga pidana pemilu. Itu juga berdasarkan temuan Bawaslu, temuan pengawas pemilu, bukan dari laporan. Saksi waktu itu, saya paling ingat itu di Pilkada tahun 2020 itu saksinya itu semua dari pengawas pemilu. Saksinya tidak ada satupun warga itu yang berani jadi saksi di situ. Jadi jangankan melapor, jadi saksi pun tidak mau, kan begitu. Semua itu dari pengawas pemilu, baik itu yang hadir di situ pengawas kelurahan desa kami, Panwaslu kecamatan kami, mereka yang menjadi saksi di pengadilan seperti itu. Nah, pada pemilu 2024 juga itu juga berasal dari temuan, meskipun ada informasi yang berasal dari warga yang kemudian kita tindak lanjuti. Jadi hampir semua ya untuk pidana pemilu, itu untuk pidana pemilu. Untuk pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik ASN ya kan, dan pelanggaran lainnya itu hampir semua itu dari temuan ya, dari temuan Bawaslu. Artinya begini, kami tetap menunggu laporan. Kalau ada warga mau melapor, meskipun faktanya tidak ada ya kan, hampir ada lah. Kita tidak bisa juga katakan tidak ada ya, beberapa warga itu yang berani melaporkan, dan kita juga melakukan pengawasan aktif untuk menemukan pelanggaran. Nah, yang terakhir serius nih, perkataan kalian yang mengatakan kalau ada uang baru ada apa? Suara. Nah, ini juga saat ini ya seperti yang dikatakan Ibu tadi, jangan sampai ini jadi hoax ya. Jangan sampai ini jadi hoax. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu itu kita harus buktikan, benar enggak itu. Nah, kalau mau kita laporkan aja supaya kita buktikan sama-sama. Banyak orang di luar sana itu yang ngomong tolak politik uang ya, mencibiri penyelenggara pemilu, aparat ya kan begitu. Tapi satu sisi ya di balik keterangan dia kemudian mengutuk iblis, tapi di balik kegelapan dia bersekutu dengan iblis, malah jadi pelaku ya kan. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Yang bahkan menolak politik uang ya malah pelaku politik uang, kan begitu kan. Nah, ini jadi kalau andai kata ya, ini saya mau kasih tahu adik-adik semua khususnya mahasiswa, andai kata Bawaslu misalkan menangani setiap perkara pelanggaran apapun ya, bukan hanya politik uang ya, karena banyak jenis pelanggaran ya, termasuk netralitas ASN ya kan, pejabat negara, itu juga perlu kita awasi bersama. Kalau ada penanganan seperti itu ya silakan untuk dikawal sama-sama. Nah, ini kan kemarin berkat pengawalan dari adik-adik juga semua ya, perkara berkaitan dengan misalkan dugaan politik uang ini kita lakukan. Itu kalau tidak ada dukungan teman-teman mahasiswa ya, adik-adik semua dari LMND, HMI, dari PMII ya, dari teman-teman elemen lainnya termasuk dari awak media, itu tidak mungkin bisa kita selesaikan ya kan. Nah, ini tentu juga kita patut apresiasi ya kerja Gakumdu, khususnya dari kepolisian dan kejaksaan yang bekerja setengah mati dan siang malam ya untuk melakukan proses-proses penanganan pelanggaran itu. Karena ini waktunya sangat singkat deh, penanganan pelanggaran di pemilu itu sangat singkat sekali ya. 14 hari kerja di Bawaslu, 14 hari kerja di penyidikan ya, 7 hari kalau nggak salah di penuntutan, di pengadilan, itu sudah harus putus. Nah, berbeda misalkan kalau kasus-kasus yang non pemilu itu kan bisa berlama-lama waktunya. Jadi kita tuh siang malam, Pak Kasdum ini sebagai penuntut itu satu sidang itu sampai jam 1 malam, jam 2 malam, kita sidang sampai itu ya. Jadi dari pagi itu sampai malam itu sidang, maraton, karena kita hanya punya waktu 7 hari kerja untuk menangani perkara itu ya kan begitu kan, dalam hal pengadilan seperti itu. Mungkin seperti itulah tantangannya. Ya, bukan berarti kami menunggu laporan aja, tetapi tetap kita melakukan pengawasan aktif dan melibatkan adik-adik semua di dalam proses ya pengawasan partisipatif. Mungkin itu sekedar disclaimer ya dari kita ya. Terima kasih. Berikut untuk jawaban KPU Nunukan. Ini sudah meninggal dunia kok masuk DPT, terus istrinya masuk
Suaminya masuk, istrinya nggak masuk. Ya, tadi gitu ya. Iya, terima kasih. Ini karena anak muda ya masuk KPPS, kami sangat bersyukur memang banyak keterlibatan anak muda dalam pelaksanaan di KPPS pemilu ini. Kenapa? Karena ini memang lebih kepada bagaimana pelaksanaan di lapangan nanti. Karena banyak menggunakan pos-pos digital. Jadi itu kami bersyukur ini banyak, termasuk satunya adalah menjadi KPPS. Terkait pertanyaan tadi terkait bahwa sudah ada orang yang 15 tahun meninggal tapi masih tercantum dalam DPT. Yang pertama kita sampaikan adalah yang melakukan coklit itu kan adalah petugas kita di bawah, dan kami selaku pelaksana di lapangan tentu memberikan batasan-batasan. Yang pertama terkait dengan orang yang meninggal, tentu ini pada saat diumumkan sebagai mahasiswa misalkan atau adik-adik sudah tahu kalau ada orang ini yang sudah meninggal dunia, minimal menyampaikan informasi itu kepada yang melakukan pantarli. Karena kalau tidak ditemukan itu tidak mungkin dihapus. Nah, ini aturan mainnya dalam proses pendataan pemilu. Kalau dia ditemukan maka dikasih bukti tanda dia ditemukan supaya terdaftar sebagai pemilih. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak ada? Itu tidak dihapus dalam proses pemilu ini. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Berarti tetap masuk dalam DPT ya? Iya. Tapi kalau diketahui meninggal dunia, itu tentu ada surat. Tidak semudah itu bilang KPU langsung mencoret. Yang pertama ada mekanismenya, minimal surat keterangan dari RT-nya. Ini KPU masih lebih berani menghapus tuh. Kalau di Capil, kalau tidak ada surat kematian tidak berani menghapus. Kalau di KPU, selagi ada surat keterangan dari RT-nya mengatakan bahwa ini sudah meninggal, itu berani dihilangkan. Kemudian, tapi kalau tidak ada, ya tentu tidak akan mudah, tidak akan dihilangkan karena tidak ada juga tanggapan. Karena kenapa? Itu diumumkan, Pak. Itu berapa lama? DPSAP itu diumumkan lagi di kelurahan, disampaikan lagi, dan itu tidak ada sampai dengan penetapan DPT. Nah kemudian di dalam tadi disebutkan bahwa satu kakak itu hanya satu yang terdaftar. Itu tidak mungkin, Pak. Dalam satu kakak itu tidak boleh dipisahkan antara istri dengan suami dalam satu TPS. Kalaupun itu terjadi, misalkan, itu kan pada saat pendataan itu kan ditempel stiker itu di rumahnya. Misalkan si A, si B namanya, ini suaminya, ini istrinya. Itu satu-satuan. Nah ini kita tidak tahu kasusnya. Kenapa kok ada yang katanya tadi satu kakak itu hanya terdaftar satu. Nah kita tidak mengetahui kasusnya kenapa itu sampai terjadi cuma satu. Tapi biasanya dalam ketentuan kita itu tidak, KPU itu dilarang memisahkan satu TPS antara suami istri. Itu jelas. Harus satu, Bang ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Saya mau ke penanya berikutnya. Ya, silakan. Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama saya akan menanyakan kepada pihak KPU terkait administrasi. Kita tahu Bapak Ibu di Kabupaten Nunukan ini mantan ex Bupati Nunukan pernah terjerat kasus korupsi. Data dari Detik News, beliau ikut kembali mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Itu bagaimana ya tentang administrasinya seperti SKCK-nya. Perkenalkan, nama saya Hari Rianto, saya lupa perkenalkan diri. Saya dari selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Baik, saya pikir pertanyaan cukup jelas. Langsung ditanggapi. Iya, mungkin yang dimaksud adalah ini salah satu calon anggota DPR RI ya. Kewenangan KPU Kabupaten Nunukan itu adalah sampai kepada caleg yang ada di kabupaten. Jadi itu menjadi ranah dari KPU Republik Indonesia. Tetapi kalau mau ditanyakan mekanismenya itu jelas bahwa di dalam peraturan PKPU nomor 10 terkait dengan pencalonan itu bisa dilihat di situ bahwa ada mekanisme-mekanisme terkait dengan mantan narapidana itu diumumkan dan masa hukumannya sudah berlalu 5 tahun. Nah, kalau ada misalkan, dan itu bukan hanya satu,
di Caleg Kabupaten Nunukan itu bahkan diminta untuk mengumumkan setiap mantan narapidana yang terkait dengan itu. Bukan hanya satu, ada caleg kabupaten juga ada. Nah, tidak perlu saya sebutkan partai politik, tapi itu sudah diumumkan di media bahwa dia adalah mantan narapidana korupsi. Mengumumkan secara mandiri di media massa, itu memang salah satu ketentuan. Jadi kalau ditanya ada yang seperti itu, memang ketentuannya. Kalau misalkan ingin memperdalam terkait dengan ada adik mahasiswa, silakan baca PKPU 10 terkait dengan pencalonan. Bisa dilihat di situ. Jelas ya? Cukup? Oke, baik. Oke, ada tambahan dari KI? Baik, terima kasih. Meralat sedikit apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan quick count. Yang saya maksud adalah hasil perhitungan akhir yang belum diumumkan dari forum rapat pleno KPU. Jadi kalau quick count itu masuk dalam informasi serta merta. Hanya memang di dalam dalam masa tenang ini ada hal-hal yang disarankan, diharapkan untuk tidak disampaikan. Contoh misalnya seperti tadi hasil survei gitu ya. Jadi itu sedikit yang ingin saya perbaiki. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk dialog interaktif yang berlangsung sudah hampir 3 jam ya. Oke, saya Felix pamit undur diri. Harapan Anda terima kasih dan selamat malam.